Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW kita, Bapak Sugiono, juga yang sama-sama kita hormati ya Bapak Anang selaku K3 di RW 21, juga yang sama-sama hormati yaitu Bapak Aribo selaku tim daripada Ketua RW. Semua bapak-bapak pengusaha pabrik tahu yang saya hormati, juga seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Semoga kita semua pada kesempatan malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan kita semua umatnya ila yaumil qiyamah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka musyawarah dan mufakat terkait situasi lingkungan kita. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertemuan seperti ini misalnya pertemuan yang baik karena ini tadi judulnya kan musyawarah ya. Nah, alangkah baiknya apa sih sebenarnya yang mau dimusyawarahkan dua belah pihak ini, dari warga maupun dari saudara-saudara kita pengrajin tahu ini. Nah, selama ini sudah bertahun-tahun ya kan, baru ini katanya tadi silaturahmi. Mudah-mudahan kedepannya bisa akur, bisa jalan bareng. Kalau ada masalah apapun mungkin ya bisa dirembukin bareng-bareng supaya kita sama-sama enak, karena kan namanya manusia itu banyak salahnya. Kami pun dari pihak pabrik tahu minta maaf sebesar-besarnya apabila mungkin karyawan kami apa teman kami ada yang berbuat salah. Ya tolong kalau memang itu ditegur, dikasih tahu. Mungkin begitu aja Pak Ustadz. Biar kita tahu terang. Iya. Iya Pak. Ya udah gitu aja. Terima kasih Pak Sugi atas perwakilan dari pengusaha pabrik tahu yang telah menyampaikan beberapa maklumatnya kepada kami semua. Bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu mohon dibaca Pak ini kita punya surat kesepakatan bersama yang intinya yaitu biar antara warga dan pengusaha pabrik tahu itu nyaman, berkelanjutan, saling erat silaturahminya. Mobil truk itu di sono, di sono. Jadi yang kecil dari sini ke sono ngambil. Ini kok akhir-akhir ini yang sesepuhnya udah pada nggak ada, jadi nggak ada yang negor, nggak ada yang ini. Sedangkan jalan ini swadaya masyarakat Pak. Itu kita ngumpulin sampai 5 bulan. 200. 1 tahun Pak, 1 tahun. Itu ya entar dulu. Masalahnya saya dengar ini dari dana desa, Oh, iya, bukan pribadi. Itu iya, yang iya. saya mau tegaskan Iya, sekali iya. lagi. Iya Bu, ntar saya curhat juga. Iya, saya juga udah sabar. Malah Iya. sebenarnya dari dana desa. Iya, iya, bukan orang saya masih hidup kok Bu. Oh, jangan sampai lupa, Bu. 2020 itu pandemi. Iya, saya juga. Ya Bapak-bapak tahu nih, tahu. Di situ ada almarhum Pak Yusuf ngasih. Ya, Pak Oman split ya, pulang bawa split. Itu ngalir terus Pak. Ngalir amal jariahnya. Terus ini Pak nomor 2 ya, kontribusi sosial. Alhamdulillah selama ini Bu RT nagihin ya, perusahaan bersedia memberikan kenyamanan lingkungan sosial berupa. Ya Pak, poin pertama yaitu bantuan dana kegiatan warga setiap bulan sesuai kesepakatan. Selama ini berapa Pak Sugi? 200. Alhamdulillah ya, jazakumullah khairan katsir. Kami terima itu Pak. Itu bukan buat kita Pak, bukan dimakan sama kita waktu Pak. Tapi untuk kayak gini Agustusan beli bendera gitu dari Bapak juga. Yang berikutnya itu partisipasi dalam program kebersihan, keamanan dan kegiatan sosial. Apa ya? Udah bagus banget itu Bapak.
lingkungan dan kebersihan. Ini sebenarnya dibaca udah semua ini. Perusahaan wajib menjaga kebersihan lingkungan, mengelola limbah sesuai aturan dan minimalkan polusi suara maupun udara. Ini Pak, yang jadi masalah di sini. Ini warga sini mengeluhkan ini polusi udaranya Pak Sugi. Harus bisa gimana caranya solusinya biar nggak masuk ke hidung-hidung warga. Kalau kita kerja nggak tahu. Apalagi mbah ini udah sepuh. Ya Pak, dengerin nih Pak. Ini loh, nih Pak, ini yang dekat-dekat Bapak ya, ini ya Allah, kasihan banget saya dengernya curhatan mereka. Mbah ini udah sepuh. Kemarin acara dardidur. Ya Allah, kasihan saya. Sebelah baru meninggal orang tuanya, bapaknya. Tapi ini tuh bisa dibicarakan bersama Bapak. Bisa yang ngobrol dulu apa. Sowan lah keliling gitu loh, sebagai tamu itu harus punya adab gitu. Kita di sini tuh lama. Jadi jangan celonong boy langsung bikin acara gini-gini. Saya juga nggak mengharapkan Bapak ngundang saya, enggak. Saya juga datangnya malam. Ya minimal ngasih tahu Pak, saya mau pembukaan pabrik nih Pak, mohon izinnya Pak. Lu nanya RT aja enggak. Lanjut ya, perusahaan bersama-sama membuat bak sampah kering untuk pembuangan berkakas rumah tangga yang tidak terpakai dan pembuangan dahan-dahan. Di sini tuh Pak biasanya tuh ada Pak. Jadi kayak daun-daun itu kalau rantingnya kan diambil ya sama bapak-bapak tukang tahu. Itu rantingnya nggak mau, daunnya itu tukang sampah, jadi dibakar sini. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu perusahaan akan bekerja sama dengan warga dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk pemasangan CCTV atau dukungan keamanannya. Mobil operasional dan motor karyawan dilarang ngebut Pak. Aduh Pak, di sini Pak. Sini Pak. Saya tuh Pak pernah Pak. Ini Pak Sugi ya, langsung Pak Sugi ini anak buahnya Pak Sugi Pak. Anak saya sampai ketabrak Pak, hampir tabrak ini. Ya Allah, kan masih kecil Pak, dari rumah itu langsung nyelonong aja gitu loh Pak. Makanya saya kasih tanggul dikit itu. Maksudnya ya ngapain sih ngebut-ngebut? Kalau dari sini ke situ doang kok. Jadi pelan-pelan aja, ngapain santai aja. Emang sengaja yang blok sini itu nggak dikasih tanggul Pak. Ya enak. Kalau yang belakang itu Pak RT aman, nggak ada yang lewat sono. Kenapa nggak yang lewat sono ya? Emang awalnya kita di sini mau bikin tanggul, cuman kata warga nggak usah, katanya kita dikasih tulisan aja, dilarang ngebut, ya namanya nggak ada tanggul. Jadi mohon kerjasamanya di situ, jangan ngebut Pak, ngapain sih? Yang berikutnya yaitu diberlakukan sistem buka tutup untuk pintu gerbang masuk blok F, ganjil dan F genap secara bergantian, terkhusus pada mobil yang melintas dan ditutup hanya buka untuk dilewati sepeda motor. Poin kelima yaitu penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Kesempatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperoleh secara kebutuhan bersama. Terima kasih, ditetapkan. Belum ditetapkan dengan tanggal. Mungkin itu Pak ya, poin-poinnya. Poin itu bisa ditangkap. Silakan tanggapan dari Bapak apa ke warga dulu Pak? Warga dulu aja. Silakan ibu-ibu, apabila ada yang bertanya ke bapak-bapak bos-bos kita yang depan ini. Bu, ayo Bu. Ayo, yang pokoknya intinya jangan sampai polusi udara itu mengganggu warga sekitar. Tapi itu poinnya sama, tolong bilangin sama anak-anak buahnya itu kalau misalkan tahu adab lah di lingkungannya kita gitu. Kadang naik motor tengah hari bolong, yang khusus yang ujung ya. Itu motor-motornya itu tuh yang gelap itu ya, yang Allah. jam 1 jam 12-an gitu ya. Itu knalpotnya kenapa besegitunya? Itu tapi saya yakin baru agak dikit lagi. Itu seharusnya dari bosnya langsung ini peka gitu loh. Ini anaknya udah mau apa, anak buahnya udah punya keluarga. Jam istirahat. Maghrib.
ini sejarahnya yang tadi Pak Ustadz bilang memang swadaya masyarakat ya. Nah, betul itu. Saya di RT 5 ini dari zaman Pak Imam Taufik 3 periode sampai saat ini pun belum ada namanya ADD turun ke sini. Desa Itu ya perlu biar warga semua tahu dan pabrik tahu juga tahu. Ini kalaupun jalan jadi bagus ataupun jelek, yaitu swadaya dari masyarakat. Betul itu. Nah, tinggal nanti ya kerjasama dengan pabrik tahu, ayo jalan rusak diperbaiki bareng-bareng. Gitu aja. Iya gitu aja. Ya. Kalau pelanggaran, Dengan kenyamanan lingkungan intinya. Kayak gini Pak, saya sih nangkep ya dari ibu-ibu nih aspirasi ini. Ibu-ibu tuh nggak mau ada limbah yang nyecer ke jalan. Berarti semuanya itu dialirin ke sana. Ya, berarti bagaimana solusinya? Yang ke arah jalan agak lebih tinggi, nggak mungkin dong dia naik air, pasti akan cari yang lebih rendah ke arah kali. Terserah kalau ke arah kali mah nanti LH lah itu urusannya. Ya, kita mau merem aja. Kalau sekarang saya mau bikin aturan, Bapak sanggup bikin IPAL nggak? Ayo, saya orang kesehatan Pak. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, ini NIB-nya pada punya semua nggak? Ya? Saya jujur aja Pak nih, dari berapa hari dengar mau begini, saya bilang sebenarnya ada portal pengaduan nggak sih? Kalau kita aduin Pak nih, tutup semua. Portal pengaduan ada. Ya kan? Portal pengaduan yang ke Pemprov loh. Kalau ke Pemprov nggak ada. Jadi cuma sampai ke desa. Jakarta Pak, ada yang begini tinggal telepon. Jadi Tutup semua. berhenti di desa. Di desa. Kalau warga terlalu baik. Makanya saling Ya. Nah, jadi untuk limbah Yang penting tolong saling- dibuat. saling Pokoknya jaga. warga di sini intinya nggak mau itu ada air datangnya ke depan. Oke. Sekarang tunggu saya, ini berkaitan sama yang musik keras. Sebenarnya saya mau tanya nih, operasional untuk pembuatan tahu itu dari jam berapa sih Pak? Kalau tahu itu jamnya nggak tentu Pak. Kalau bocah laki-laki mulai malam. Kalau pada capek mulainya ya pagi. tergantung karyawannya Pak. Iya. Jadi nggak ada jam tertentu harus jam sekian mulai. Karena kalau saya baca di tuntutan warga ini pengennya kalau mau kerjain pagi pokoknya maghrib itu selesai. Tapi itu juga nggak batasin ya Pak ya, tergantung Sebenarnya kalau itu nggak berisik Pak, kalau begitu itu Pak, yang bikin berisik emang Musiknya. musiknya. Ya, Salah dulu Pak. Iya. Iya. Sebenarnya kalau pada diem itu nggak berisik Pak. Iya, sebenarnya kalau Cuma tahu yang nggak berisik berisik. itu musiknya. musiknya pada kenceng. Berarti untuk musiknya Iya Pak. Soalnya kalau malam itu kan ngantuk Pak, jadi mungkin kan pengen Iya. agak segera dikit nanti kan nggak dikondisikan Hendrik, juga. jam operasional nih sekalian biar Iya ini buat Pak, biar- jam operasional ini warga pengennya maghrib selesai gitu. Cuman monggo terserah dari sini. Tapi ya itu tergantung dari Pak Sugi dan ini itu nggak terlalu ini bisa Pak. diiniin paling di musik. Nah, Iya. Jadi gimana caranya ya minimal jam 5 itu udah nggak ada musik. Iya itu Pak. itu lebih gitu ya. Soalnya kalau itu kan tadi ngomong nggak ada suaranya Pak. Dia itu silent itu Pak. Yang bikin nggak silent itu emang musiknya itu. Ada coba jalan, coba sudah Jadi sebenarnya sih musik itu kan sebenarnya biar mereka semangat lah ya. Ya, mungkin Nggak masalah, mungkin tapi yang gitu. penting ada dikondisikan aja Pak. Paling ya cuma buat mereka aja lah. Iya. Jangan Nanti yang keluar musiknya rumah kita ganti kopi Pak biar nggak ngantuk kan. Kalau pas malam. Ya paling nggak inilah kalau masih di ini kan musik ini kan nanti alatnya diambil. Ini lebih berjahit. Kita sikta Bu. ya dari pihak ini lah. Karena bisa dikerjain, Pak, bilangin mereka karyawan ya semua. kalau nyalain musik pelan-pelan. Iya. Nggak usah. Nggak usah kan? Kayaknya itu ya Pak ya. Nah, tinggal kita ya gimana? Khususnya Pak untuk pelanggaran pabrik saya. Nah, ini belum selesai Pak. Maksudnya untuk karyawan ini kan ke fokus ke Pak Tarsugi terus nih. Kalau yang melakukan kesalahan itu pabrik lain Sama Pak. maksudnya jangan saya yang Sama, Pak. salahin. Iya, benar Pak. Kayaknya Dilihat gini. dari ininya ya. Kita kumpul di sini tuh bukan untuk yang ketempatan rumah Saiful Hajat nih, bukan. Iya, iya, saya Tapi tahu. Untuk semua. semua yang ada di lingkungan RT 5.
gitu. Kebetulan kenapa saya terus terang saya bukan warga sini nih, saya mah seberang, ya seberang. Cuman permasalahannya ada yang di sini nih, tetangga kami yang di seberang ngeluhin yang pabrik baru, permasalahan asap gitu. Nah, jadi saya disuruh ngikut lah gitu, minta sumbang saran. Saya udah bilang nggak mungkin kalau itu tuh, kasihan yang kerja, banyak yang kerja, orang lagi cari usaha, ngapain sih kita suruh. Cuman kita kan cari jalan tengahnya nih, biar warga nyaman, ini jalan juga gitu loh. Ibu-ibu udah belum? Ada lagi nggak Bu? Sanksinya. Sanksi, tinggal sanksi ya. Sanksi, ayo. Apa sanksinya kalau dilanggar? Sanksinya 1. Nah, Bu, Wah, dibacain lagi jangan kan. coba sanksi limbah apa, sanksi musik apa. Udah tangguh semua tadi. Kalau musik makanya suara kenceng nggak dapat kerja tanpa ini. Tadi kan Bapak langsung ambil mic-nya. Kalau masih berlebihan sanksinya disita tuh. Buat gini aja lah. Saya kasih contoh yang di sono. Di sono itu musik 3 kali ditegur, ambil musik, alat musiknya. Melanggar aturan, sanksinya denda. Dan itu tendang nggak macam-macam Bu. Di sono tuh denda 5 juta Bu. Sanksi musik tadi diambil. Sanksi limbah apa? Ini sebelum saja cuma Mas dibacakan itu poin-poinnya dulu Mas. Baru sanksi Mas. Ini untuk kesepakatan yang sudah dibicarakan tadi, solusi Ini apa nih Pak? Ntar dulu. Ini tidak merubah hasil keputusan. Bisa aja. Ini supaya biar bisa ngomongnya lebih kenceng. Iya, Andre, emang kan kita kesini tuh bukan mau nutup orang jalan usaha. Kita nggak ada niat ke situ. Kita gimana biar bisa jalan Bareng-bareng. enak sih. Nah ini ibu nanya nih, Pak. solusinya Kalau jalan itu rusak, kan lama-lama dipakai kan rusak nih. ada partisipasinya enggak? Bagaimana gitu? Monggo. Ya gimana? Kayak biasa Pak, patungan gitu Pak. Tuh, patungan katanya Bu, siap. Khusus pabrik atau warga Pak? Enggak, yang itu udah mulai rusak di depan rumah saya itu udah mulai rusak. Ya tinggal difoto Bu, difoto. Foto. Nah itu mulai kapan itu mau diperbaiki? Ya tergantung kesepakatan juga Bu. Ya harus sepakat juga sekarang. Kan kita memang nyari kesepakatan ini. Ya maksudnya ini Nah, Pak patungan jelasin Pak, biar ibu-ibunya jelasin. Mau bagaimana gitu. Pemakai dana banyak kan Nggak bertahu. ya. Kalau warga itu cuma motor Pak. Luar masuk itu motor doang. Patungannya gimana? Maksudnya ini ibu-ibu, maksudnya patungannya gimana? Atau karena kebanyakan warga kan pakainya kendaraan ada dua. Ini gini aja Lek, yang ditangkap ibu gini Pak. Patungan dalam perbaikan jalan yang rusak itu patungan al pabrik tahu semua atau melibatkan warga juga gitu Pak. Iya, Kalau melibatkan warga, mungkin ibu-ibu nggak mau. Nggak mau. Karena Nggak pernah pakai. bicara tentang pakai. beban. Pakai cuma motor doang gitu juga jarang-jarang. Banyak yang cuma jalan kaki. Mau belanjanya nggak mau dipotong Pak. Iyalah. Lo udah bayar itu. 1,5 juta loh Pak kita bayar itu. Kalau yang pakai sana lewat sini gimana Bu? Ya silakan. Tapi kasih tanda kendaraannya apa itu langganannya siapa aja kita tandain. Tapi nggak pernah lewat sini kalau saya. Masa? Saya pernah lihat truk bapak itu lewat sini. Jangan ngomong nggak lewat, saya udah tahu. Mobil-mobilnya yang mana saya tahu. Sakinya Pak RT. Jangan bilang saksinya Pak RT. Soalnya nanti dibaca RT terus. Ya lewat ke belakang kayak jangan lewat depan mulu. Ya gini, nanti kan sistem buka tutup, tidak menutup kemungkinan nanti terbakar lewat depan Ganti-gantian. blok air gitu loh. Jangan. Kan ada operasional, tidak menutup kemungkinan. Oh, udah begini mau udah bebas Pak. Kalau Maksudnya Bapak mau seandainya lewat di sana sana, ada yang jalan, ini susu. Lewat belakang. Lewat sini, jauhan Pak saya Pak. Iya, itu salah. Enggak, besok ya saya udah sering lewat truknya Pak Ipul ini. Mau mobilnya dia. Dan intinya yang diketahui ibu gini Pak, kalau terkait jalan rusak itu maupun yang di sini Mau atau di mana sana. dibenerin. Nah ini Semua saya dibenerin. bilang patungan.
Nah ini yang ditanyakan ibu, patungan itu patungan antar guyup pengusaha tahu sini. Kalau yang ibu itu doang Pak. Bisa sama warga gitu. Ya gimana didukung kira-kira itu. Nah itu kan makanya sepakatan bos-bos tahu semua yang di sini. Enaknya gimana gitu. Gini ya, saya mau ngomong sebentar ya dari masalah jalan ya. Sebenarnya pabrik tahu juga waktu nempatin juga udah jalan udah bener ya Pak ya. Saya mohon maaf 2 tahun saya ngumpulin duit iuran warga. Ya, dari saudara warga. Sampai mohon maaf saya buka nih. Ada warga yang nggak bisa bayar tetap saya tutup supaya semua lancar. Ya, tolong karena sekarang udah bagus, udah halus. Nanti apabila ada kerusakan, bapak-bapak tahu ini ada tanggung jawabnya gitu. Ikut memakai. Pada saat ngumpulin sih sebenarnya, waduh Pak, berat. Sian patungan. Iya. Nagihinnya susah. Iya. Ya kita ngecop konsumsi semua kita bantu. Iya dari warga Pak. Itu ngumpulin selama 2 tahun Pak. Kita uang semuanya kita. Atau enggak mungkin solusi gitu Pak. Kalau solusinya bagi menurut saya Pak ya. Bisa ambil dari iuran per bulan. Nah, misalkan iuran per bulan sekarang misalkan 200 Pak ya, misalkan. Sepakat ya kalau ditaikin buat dana perawatan jalan taikin lebih berapa menjadi cuma biaya bulanan Bapak atau pengusaha tahu. Nanti ngambil Lebih simpel Pak, lebih enak. Di zaman bisa tapi ya kita nggak tahu hari ini ada duit ada. Jalan sekarang rusak. Mau patungan kan belum tentu semua bisa begitu Pak. Benar Pak? Iya. Lebih baik di iuran Bapak digabungin buat pemeliharaan jalan gitu Pak. Berapa itu? Nah ini sepakatan nih, Nah, itu kesepakatan. untuk RT nih, RT-nya nih, kalau BDR siapa? Naikinnya mau berapa? Kalau saya sih mikirnya gitu Pak, biar kan nggak semuanya orang yang duit Pak. Di saat mungkin Pak Ipul punya, bos yang lain kan belum tentu punya, lagi banyak beban, banyak pengeluaran. Walaupun bos ya Pak ya? Iya, walaupun bos ya. Lebih bagusnya ya ilah alangkah dari iuran, tapi ada dana setnya buat khusus pemeliharaan jalan gitu Pak. Atau pemeliharaan yang lain-lain lah Pak RT nanti diatur sama timnya aja bisa. Itu kalau menurut saya Pak, nomor kalau menurut Bapak enaknya gimana? Kembali lagi ke bos-bos tahu. Setuju begitu Pak? Iya setuju. Nah setuju. Lebih enak lagi. Lebih enak tuh gitu. Ya kalau itu Jadi mah udah ada ancang-ancang kalau begitu kan. Iya. Ditulis di itu Pak. Jadi udah nggak ada permintaan lagi Disepakati perbaikan jalan, berapa nggak ada nominalnya. tabungan buat jalan rusak. Udah rusak. Oke. Makanya Ya. jadi bisa komplain nih. Jalan rusak kok nggak dibenerin. Disepakati nominalnya mau naikin berapa? Konsisten kalau dimintain dana tolong ngasih, nggak ada berbelit-belit ya. Oh, intinya mah begini Pak, saya pernah dengar tuh ceritanya. Kita minta bukan buat pribadi ya, untuk masyarakat, untuk warga. Sekali-sekali doang kan Bu. Memang ada yang begitu Bu. Ada banyak. Kita ngomong sesuai fakta di lapangan. Kita ngomong semuanya di lapangan ya.